Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Seorang pria tanpa identitas tewas tersambar kereta api di perlintasan Kanci, Kabupaten Cirebon. Tolak berhubungan intim, siswi SMP dibunuh dan jasadnya dibuang di saluran irigasi. Jenazah pria ditemukan dengan kondisi tangan dan kaki terikat di pinggir jalan tol Jagorawi. Dua kelompok remaja terlibat tawuran dengan senjata tajam di Tanah Sereal, Kota Bogor. Satu pelajar dilaporkan terluka akibat dibacok. Tawuran terjadi setelah kedua kelompok saling tantang di media sosial. Tawuran dua kelompok remaja di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor berakhir dengan tumbangnya salah satu remaja. Korban menderita luka bacokan senjata tajam pada bagian tubuhnya. Beruntung nyawanya selamat setelah dibawa ke rumah sakit. Duel maut dua kelompok remaja ini menggunakan senjata tajam. Beberapa waktu berselang polisi meringkus 5 terduga pelaku. 3 pelaku berusia dewasa, sedangkan 2 lainnya masih di bawah umur. Belasan senjata tajam ikut disita sebagai barang bukti. Berdasarkan keterangan pelaku pada Senin siang, tawuran terjadi setelah kedua kelompok remaja ini saling tantang di media sosial. Mereka akhirnya sepakat bertemu di lokasi dan terjadilah duet 3 lawan 3. Ada 2 kelompok yang ikut janjian melalui pesan singkat Instagram, yang mana 2 kelompok tersebut menyepakati akan melakukan tawuran di wilayah Kecamatan Tanah Sereal, tepatnya di Komplek Darmais Kencana. Kemudian para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara polisi mengimbau para orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak remaja mereka agar tidak keluyuran, terutama di malam hari. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang mahasiswa membunuh remaja 15 tahun karena korban menolak saat diajak berhubungan intim. Jasad korban dibuang di saluran irigasi. Pria berusia 23 tahun ini digelandang ke Mapolres Purwakarta Senin sore. Mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi swasta di Purwakarta ini ditangkap atas kasus pembunuhan terhadap siswi SMP berusia 15 tahun yang mayatnya dibuang di saluran irigasi dekat persawahan. Peristiwa ini terungkap dari penemuan jasad korban di saluran air persawahan di Kampung Bojongloa, Desa Gandasoli, Kecamatan Pleret, Purwakarta pada Sabtu 18 Oktober lalu. Hasil olah TKP dan autopsi menunjukkan bahwa korban meninggal secara tidak wajar. Pelaku ditangkap 2 hari pasca penemuan jasad korban dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika korban dan pelaku berkenalan melalui media sosial. Pelaku tega membunuh korban karena menolak saat diajak berhubungan intim. Pelaku baru mengenal korban di bulan Oktober 2025 melalui media sosial. Mereka janjian untuk bertemu. Pelaku menjemput korban pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2005 sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah korban meninggal dunia, pelaku masih membiarkan korban di kamar dari pukul 17 sampai dengan 01 WIB. Kemudian baru pada pukul 01.00 WIB pelaku membuang korban dengan cara dipopong dan dinaikkan ke sepeda motor di sekitar aliran sungai yang jaraknya 30 meter dari TKP ataupun rumah pelaku. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian milik korban dan pelaku, ponsel milik korban, serta 2 unit sepeda motor milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Purwakarta dan terancam hukuman 16 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Jasad seorang pria ditemukan membusuk dan kepala tinggal tengkorak di sebuah gubuk kosong di pinggir jalan Kampung Salagedang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban.
Bau ya Allah. Bau ih. Warga kampung Salegedang di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut akhirnya memberanikan diri membuka gubuk kosong karena kerap mencium bau bangkai. Gubuk ini memang berada di pinggir jalan sehingga kerap dilewati warga. Dalam video amatir terlihat warga terperanjat ternyata sumber bau itu berasal dari mayat yang sudah membusuk hitam. Bahkan bagian kepala tinggal tengkorak. Iya bener. Laporan Pak Ujang langsung. Warga langsung melapor ke polisi sehingga jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut untuk diautopsi. Dari hasil identifikasi awal, polisi belum menemukan identitas korban. Namun korban diketahui berjenis kelamin pria, mengenakan celana jeans dan kaos hitam serta memakai sepatu. Polisi masih menyelidiki apakah jasad ini merupakan korban pembunuhan. Diketahuikah identitasnya gitu atau? Saat ini identitas tersebut belum diketahui. Pihak Polres Garut masih melakukan penyelidikan dan untuk jenazah tersebut sudah dievakuasi atau dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Slamet untuk diidentifikasi atau dicek DNA-nya. Kondisinya sudah busuk dan kebanyakan tinggal kerangkanya saja. Warga sekitar tidak ada yang mengaku kehilangan atau gitu? Warga sekitar sementara sampai saat ini belum ada yang melaporkan akan kehilangan anggota keluarganya. Polisi mengimbau agar warga segera melapor jika ada anggota keluarganya yang hilang, terutama yang memiliki tanda-tanda pakaian yang dikenakan korban. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Jenazah pria dengan kondisi tangan dan kaki terikat ditemukan warga di pinggir Jalan Tol Jagorawi, Citerep, Kabupaten Bogor. Polisi langsung menggelar penyelidikan. Usai mendapat laporan warga, petugas Babinsa memeriksa lokasi penemuan jenazah di pinggir Jalan Tol Jagorawi kilometer 30, wilayah Citerep, Kabupaten Bogor, Senin sore. Jenazah pria tanpa identitas itu ditemukan warga tergeletak dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Awalnya, warga mengira pria itu sedang tertidur. Kita bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk dugaan sementara apa, Pak? Dugaan sementara kita nanti nunggu dari hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Polisi lalu membawa jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan penyelidikan. Dari hasil identifikasi sementara, jenazah diketahui sebagai warga Depok berusia 57 tahun yang diduga berprofesi sebagai sopir taksi online. Dapat teridentifikasi melalui alat bahwa jenazah laki-laki tersebut bernama Ujang Adewijaya, warga dari Kota Depok. Oke. Untuk pas ditemukan dan posisi korban seperti apa? Apakah memang terikat tali itu seperti apa? Pada saat kami ke TKP, posisi korban dalam keadaan telentang dan meninggal dunia. Oke. Untuk proses selanjutnya seperti apa? Untuk proses lanjut dengan telah teridentifikasinya jenazah tersebut, kami akan terus melakukan penyelidikan apakah dalam penemuan jenazah tersebut ada kaitan dengan pidana atau tidak. Polisi telah melakukan olah TKP. Diduga jenazah merupakan korban pembunuhan dan dibuang untuk menghilangkan jejak. Kasus ini masih ditangani Satreskrim Polsek Citerep. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.